Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bu Guru harapkan hari ini penuh dengan keindahan ya. Nah, anak-anak masih semangat kan dalam mengikuti pelajaran? Anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang peredaran darahku sehat. Kesehatan merupakan salah satu bentuk pemberian Tuhan yang berharga untuk manusia. Sehat, jiwa dan raga adalah modal utama untuk kelancaran sebuah aktivitas. Sehat jiwa didapatkan dari bagusnya interaksi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat raga didapatkan dari seringnya kita berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Sehat raga salah satunya ditandai dengan peredaran darah kita yang lancar. Anak-anak, salah satu organ tubuh yang vital adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah manusia. Nah, selain jantung, masih ada loh organ peredaran darah lainnya. Mari kita pelajari. Anak-anak, organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Begitulah anak-anak cara kerja jantung. Organ peredaran darah yang selanjutnya adalah pembuluh darah anak-anak. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, juga dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau disebut juga pembuluh arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Pembuluh nadi yang terbesar itu disebut aorta, dan cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sangat halus dan berdinding tipis serta berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ peredaran darah berikutnya adalah paru-paru. Anak-anak sudah mengenal paru-paru kan? Setiap manusia pasti memiliki paru-paru. Nah, peredaran darah paru-paru itu perannya untuk apa? Yaitu untuk mensuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke paru-paru untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi paru-paru di sini fungsinya untuk membersihkan darah kita ya anak-anak. Peredaran darah manusia itu dalam peredaran darah manusia itu darahnya selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Karenanya disebut sebagai peredaran darah tertutup. Berdasarkan arah aliran darahnya, peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah besar, dan kedua adalah peredaran darah kecil. Nah, nanti akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Di dalam peredaran darah manusia itu seringkali terdapat gangguan-gangguan atau biasa kita sebut dengan penyakit. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya yaitu yang pertama anemia atau kurang darah.
Kedua, hipertensi itu tekanan darah tinggi, hipotensi itu tekanan darah rendah, ada kanker darah atau sering disebut dengan leukemia, lalu hemofilia, selanjutnya varises, selanjutnya sklerosis, dan penyakit gangguan pernapasan selanjutnya adalah jantung koroner. Ini yang sangat mematikan anak-anak. Nah, nanti untuk keterangannya anak-anak bisa baca di buku anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pantun ya anak-anak. Anak-anak sudah pernah mendengar pantun belum? Nah, di sini kita akan belajar tentang pantun. Coba perhatikan contoh yang Bu Guru berikan. Yang pertama, pantunnya adalah jangan suka makan mentimun, buah mentimun banyak getahnya. Wahai kawan, jangan melamun, melamun itu tak ada gunanya. Nah, yang kedua, pergi ke pasar membeli gitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin menjadi pintar, kamu harus rajin belajar dan tekun. Nah, itu contoh dua pantun yang Bu Guru berikan. Nah, dari pantun tersebut, kita dapat menemukan ciri-ciri pantun ya anak-anak. Di antaranya yang pertama, pada umumnya pantun terdiri atas 4 baris atau lari. Yang kedua, satu bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, bersaja atau berima, AB-AB atau AA-AA juga bisa ya anak-anak. Yang kelima, sampiran dan isi merupakan inti yang terpisah. Yang keenam, pantun merupakan karya yang bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sampiran dan isi pantun. Nah, pantun itu satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh. Baris pertama adalah memelihara ikan di dalam tambak. Baris kedua, jangan lupa diberi makan. Ini disebut sampiran ya anak-anak. Lalu baris ketiga, jangan dulu meminta hak. Baris keempat, kewajiban dulu lakukan. Nah, baris ketiga dan keempat ini disebut dengan isi. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun. Jenis pantun itu ada pantun anak dan ada pantun muda. Di sini Bu Guru berikan contoh pantun anak. Burung merpati, burung dara, terbang tinggi menuju langit. Hati ini amat gembira ketika kakek membagi duit. Nah, ini cocok ya dengan anak-anak. Terus pantun yang kedua, burung dara terbang melanglang hinggap di pucuk pohon kenari. Setiap kali ayah pulang, senyum adikku berseri-seri. Nah, di sini juga termasuk pantun anak ya anak-anak, karena anak-anak suka kalau ayahnya pulang. Nah, ketiga, sapi putih tarik pedati, pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu baik hati, aku ditimang, aku disayang. Ini juga merupakan contoh pantun anak-anak. Nah, yang kedua jenis pantunnya adalah pantun muda. Di sini Bu Guru memberikan contoh, ayam Belanda terbang ke Jambi, pandan di Jawa diagungkan. Jika Kakanda mengingkar janji, badan dan nyawa menanggungkan. Nah, ini sangat cocok untuk para remaja. Pantun yang kedua anak-anak, buat apa berkain batik kalau tidak pakai selendang? Melihat kamu berwajah cantik, hatiku jadi ingin meminang. Nah, ini juga termasuk pantun muda. Dan yang ketiga, padang berbunga dalam rimba, angin menderu dari tiku, badalah lama tidak bersua, kinilah baru bertemu.
Nah, itu merupakan contoh pantun muda ya anak-anak. Nah, tadi Bu Guru sudah memberikan contoh pantun anak dan pantun muda. Nah, selain kedua jenis pantun itu ya anak-anak, ada pantun lain, yaitu namanya pantun jenaka. Anak-anak sudah pernah mendengar pantun jenaka? Ya, pantun jenaka adalah pantun yang isinya lucu dan menghibur. Di sini Bu Guru berikan contoh pantun jenaka ya anak-anak. Bu Guru bacakan ya, buaya bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, pantun kedua, berenang jauh si ikan sili, ia bebas hatinya senang. Badan kurus seperti lidi, kalau ditiup bergoyang-goyang. Sangat lucu ya anak-anak. Lanjut pantun ketiga, jalan-jalan di sore hari, nemu katak di pinggir empang, hati siapa tak geli, kepala gundul minta dikepang. Nah, anak-anak banyak sekali pantun jenaka yang lainnya ya. Anak-anak nanti bisa membaca di buku atau mencari di internet. Nah, tadi anak-anak sudah membaca tentang pantun jenaka ya dan mencoba membuat pantun jenaka. Nah, anak-anak selain pantun jenaka, juga ada pantun yang lainnya loh. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang tadi yang sudah dipelajari, pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu. Yang kedua, sesuai dengan namanya, pantun nasihat, adalah pantun yang berisi tentang nasihat. Lalu ketiga, itu pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi teka-teki yang mengundang pembacanya untuk menjawab atau membuat pantun balasan. Yang keempat, pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Isi pantun-pantun tersebut dapat kalian temukan dalam baris ketiga dan baris keempat dalam setiap bait. Nah, anak-anak perhatikan contoh pantun berikutnya, anak. Di sini Bu Guru berikan pantun nasihat. Sungguh indah syair setanggi, menyusun kata bagai hiasan. Ilmu itu mesti tinggi, jangan dunia sebagai batasan. Itu memberikan nasihat kepada kita ya, untuk selalu menuntut ilmu. Nah, anak-anak, pantun yang kedua yaitu air jeruk dalam kulkas, makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Nah, itu sangat baik ya nasihatnya ya anak-anak. Kita harus ikhlas dalam belajar. Nah, pantun yang ketiga itu adalah tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Iya anak-anak, kalau anak-anak semua itu pandai, Bu Guru itu sangat senang. Nah, anak-anak untuk pantun teka-teki di sini Bu Guru memberikan contoh. Kalau tuan bawa keladi, bawa juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Nah, ini kan membutuhkan jawaban ya anak-anak. Nah, binatang apa tanduknya di hidung? Apa coba kira-kira anak pikirkan ya. Nah, untuk pantun teka-teki berikutnya, ambil petik, potongkan pisau, buah masak pokoknya rendah. Waktu kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. Nah, itu juga membutuhkan jawaban ya. Untuk pantun yang ketiga, buah budi berdarah mengkal, masak sebiji di tepi pantai. Hilang budi bicara akal, buah apa tidak bertangkai? Yo, siapa yang bisa menjawab? Nah, anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar dan sudah memahami ya tentang tangga nada mayor dan minor.
tangga nada mayor itu memiliki urutan interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dan bersifat riang gembira, bersemangat. Nah, digunakan dalam lagu-lagu Mars. Nah, contohnya Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, dan masih banyak lagi lagu yang bersifat riang gembira. Nah, selanjutnya adalah tangga nada minor. Tangga nada minor itu urutan intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Bersifat sedih dan digunakan untuk lagu-lagu yang sedih ya. Nah, contohnya apa anak-anak? Yaitu contohnya lagu Syukur, Gugur Bunga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti anak-anak cari ya. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh lagu tangga nada mayor, yaitu judulnya Maju Tak Gentar. Nah, anak-anak nanti bisa berlatih bernyanyi ya. Nanti akan Bu Guru berikan contoh lagu tangga nada mayor yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti anak-anak pelajari tadi materi yang sudah Bu Guru ajarkan. Dan tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.